Anies menolak tanggul raksasa atau Giant Seawall, dan Jakarta akhirnya sekarang tenggelam alias banjir terus, dan akhirnya warga menyesal tidak menerima apa yang telah diprogramkan Pak Joko Widodo. Dan inilah videonya. Situasi SPBU, air sudah tumpah, sudah tidak terbendung. Muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh, kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol pasti jembatan jalan di atas got, di atas kali, nggak bisa lagi mau kemana. Nah sekarang kita lihat Harmoni padat kan, masih ada kali yang bisa, udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses. Kalau nggak bisa, saya terima kasih Bang Yos, busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stuck Jakarta ini, stuck. Jakarta ini kalau malam 9 juta, siang pagi itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya diatur. Kita jadi tahu alasan kenapa ibu kota pindah ke itu dan kenapa JIS tidak lolos standar FIFA. Bayangkan jika ada Liverpool atau Juve main di JIS kemudian kondisinya seperti ini. Alhamdulillah. Dulu kita berdua sama Mas Pram nggak dilihat sebelah mata. Lihat rekam jejak. Fakta menunjukkan, selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, bukan hanya menghambat proyek Sodetan Ciliwung saja, tapi juga menolak proyek normalisasi 13 sungai dan proyek tanggul laut di DKI Jakarta. Akibatnya, proyek penanggulangan banjir Jakarta yang dikerjakan Kementerian PUPR benar-benar terhambat. Presiden Jokowi memanggil para kepala daerah untuk rapat membahas pengendalian bencana pada 8 Januari 2020. Berkaitan dengan Jakarta, saya minta yang Sodetan Ciliwung menuju ke BKT, itu juga tahun ini bisa dirampungkan, dan perlu saya sampaikan bahwa 14 sungai yang lainnya, ini semuanya saya kira perlu dilakukan normalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal. Hingga tahun 2021, Anies belum mewujudkan program naturalisasi 13 sungai. Sementara negosiasi pembebasan tanah untuk Sodetan Ciliwung juga belum bisa diselesaikan hingga tuntas. Kementerian PUPR hanya bisa menggarap sebagian kecil proyek Sodetan Ciliwung. Hingga mengakhiri masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies tak mampu mewujudkan naturalisasi sungai dan gagal menuntaskan pembebasan tanah Sodetan Ciliwung. Ketika Heru Budi Hartono dilantik jadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, program normalisasi sungai dan Sodetan Ciliwung ternyata bisa dikebut. Masalah pembebasan tanah bisa dituntaskan tanpa banyak berkata-kata seperti Anies Baswedan. Jakarta sekarang JIS. Nah, sekarang kita jadi tahu kenapa sih JIS itu tidak memenuhi standar FIFA lah, tidak layak lah, dan sebagainya. Dan pemerintah dari dulu nggak mau membangun JIS itu, yang nekat pengen bangun JIS itu hanya Anies karena untuk pencitraan. Nah, alasannya ya salah satunya seperti ini, bro. Jadi bayangkan kalau ada event-event internasional, umpamanya ada Juventus atau Liverpool main di situ, terus kemudian kondisinya seperti ini, gimana coba? Anda bisa bayangkan. Tuh, aksesnya nggak ada, parkirnya kurang, terus banjir seperti ini. Jakarta kan diprediksi kan beberapa tahun kemudian kan akan
tenggelam itu, akan banyak banjir di situ. Karena apa? Karena kondisi tanah Jakarta itu semakin menurun. Dan kenapa akhirnya membangun IKN ya? Karena ibu kotanya diprediksikan beberapa tahun kemudian akan seperti ini, dan ini udah kejadian seperti ini kan. Ini rob, ini bukan banjir hujan ini. Iya. Banjir air laut pasang. Ya udah, makasih kita aja ya. Hujan nggak ada. Dan ini ya. terbukti kan, baru saja kemarin si Prabowo tanda tangan IKN itu dijadikan ibu kota. Jakarta udah menjadi DKJ, langsung aja nih kejadian seperti ini. Ini masih mungkin ya masih awal-awal. Berikutnya mudah-mudahan sih nggak terjadi lebih parah lagi. Jakarta tidak hujan ya, hujannya hanya rintik-rintik. Tapi banjirnya melanda sebagian Jakarta. Oh, parah. Lihat teman-teman, air dari laut meluber. Air laut Udara. guys. Karena tidak ada tanggul yang menghalangi air laut ketika pasang. Inilah akibat kesombongan dan kedunguan orang-orang yang ingin berkuasa di Jakarta. Tidak punya ilmu tapi sok tahu tentang Jakarta. Begini akibatnya. Iya. Apa fungsi lubang-lubang yang dibuat oleh Anies Baswedan? Nggak ada, kawan. Tidak ada fungsinya. Dulu Pak Ahok berniat membuat giant seawall, tapi ditolak Ya. oleh warga. Bahkan Pak Anies Baswedan pun ikutan menolak. Kemudian muncul lagi ide dari Ridwan Kamil membuat giant seawall, tapi ditertawakan oleh Rano Karno. Lihat akibatnya. Nah, sekarang kalian lihatlah akibatnya. Mana nih Anies Baswedan? Tolong diparkirkan nih air laut Jakarta. Nih hari ini terjadi lagi nih. Udahlah warga Jakarta nih anjing aja kalian, nih anjing. Wow. Kenapa gue mention Abah Burung Kuntul kalian itu ya? Karena dialah orang yang menolak Giant Seawall di Jakarta Utara. Ini dia nih, lika-liku proyek Giant Seawall ditolak Anies, kini digarap Prabowo. Udah, warga Jakarta nggak usah ngeluh kalian terima lah itu. Inilah karena kalian percaya pengendali angin parkir air, padahal proyek Giant Seawall ini sudah disiapkan oleh peneliti jauh-jauh hari bahkan sebelum Anies menjadi gubernur. Tahu nggak kalian, dari tahun 2007 proyek ini sudah digadang-gadang sama ahli. Bahkan ketika Jakarta dipimpin sama Pak Jibowo, ancang-ancangnya udah ada juga dari zaman Jokowi sampai ke Ahok. Dihancurkan sama Anies Baswedan. Pada saat kampanye si Anies berkata Jakarta nggak membutuhkan tanggul laut tapi tanggul pantai. Mana tanggul pantainya Anies? Ngerating orang jago, ngerendahin orang jago. Sekarang rating diri sendiri Anies. Mana sekarang tanggul pantainya Anies? Sekarang warga Jakarta dipimpin oleh petugas partai. Udahlah Jakarta hancur aja, tenggelam. Anies Baswedan adalah orang yang paling jujur, paling baik, paling bijaksana dalam mengambil keputusan. Salah satu keputusan yang paling besar, yang paling bijak adalah menolak pembangunan Giant Seawall di Jakarta. Ya, dampaknya sekarang kan kita lihat. Itu adalah namanya bijak menurut pendukung Anies. Iya kan? Sekarang kalian mau tinggal di mana? Mau tidur di mana? Mau berenang tidurnya? Kan udah dibilang, ini kan pembangunan jangka panjang untuk mengatasi bencana alam jangka panjang, untuk mengatasi bencana jangka panjang. Contohnya seperti reboisasi. Reboisasi itu kan sebenarnya penanggulangan untuk bencana yang akan datang. Misalnya bakal ada banjir ke depannya kalau tidak dilakukan reboisasi, ada longsor, makanya dibuat reboisasi untuk penanggulangan jangka panjang. Sama halnya dengan Giant Seawall. Cuman para pendukung Abah Anies kan pinter ya. Enggak perlu. Nah sekarang terus kalian mau buat apa? Terimalah hasil dari kebijakan dari menurut kalian yang paling bagus, yang paling pinter ya. Terimalah hasilnya. Silakan. Makanlah pintarnya, makanlah bijaksananya, makanlah apa semuanya. Biar kalian kenyang, perut kembung, biar bisa melayang di atas air. Ketika pemimpin berbicara tentang teknis pembangunan, kita sibuk mencari-cari teori konspirasi. Ketika solusi ditawarkan, kita menyebutnya proyek akal-akalan. Padahal, banjir tak peduli teori siapa yang kita percaya. Satu pesan, berhenti berdebat, mulai bergerak. Mungkin tulisan ini terdengar keras, tapi apa yang lebih keras daripada kenyataan bahwa kota tempat kita hidup perlahan tenggelam? Apa yang lebih menyesakan daripada melihat anak cucu kita bertanya, dulu kenapa kalian diam saja? Jika hari ini kita masih bisa berdiskusi, masih bisa meributkan Giant Seawall di warung kopi, anggap itu sebuah kemewahan.
15 tahun lagi, mungkin kita hanya bisa meributkan bagaimana caranya pindah ke daratan yang lebih tinggi. Jadi, apa yang kita tunggu? Waktu, kita tak punya banyak waktu. Politik yang ideal? Itu mimpi di negeri seperti ini. Kritik memang perlu, tapi solusi harus berjalan. Tidak ada lagi ruang untuk sikap setengah-setengah. Entah itu giant seawall atau solusi lain yang lebih baik, kita harus mulai sekarang. Sebelum Jakarta benar-benar hanya tinggal cerita. Suka atau tidak, langkah besar seperti giant seawall atau proyek-proyek mitigasi banjir serupa harus dimulai. Ini bukan sekadar ide dari satu era atau kepemimpinan, melainkan warisan masalah dari masa lalu yang terus diwariskan kepada kita hari ini. Kita terlalu lama menunda, terlalu lama berdebat, terlalu sibuk mencari kambing hitam sambil melupakan esensi dari krisis yang kita hadapi. Jakarta tenggelam, titik.